obrolan AT kali ini tentang pemicu intoleransi atau penyebab intoleransi. Saya buka sedikit ini dari berbagai sumber dan ringkasan info-info yang kita dapatkan tentang penyebab atau pemicu intoleransi khususnya yang terjadi di Indonesia. Ini sumbernya ada dari Mabes Polri, ada dari Polri, ada dari BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kemudian ada juga dari Antropolog untuk Indonesia. Kemudian dari sumber berita seperti Antara News. Kemudian juga dari tulisan dari Mustafa Hilmi, sarjana sosial di blog Bojonegoro. Kemudian juga dari Tugu Jogja yang disampaikan oleh Amin Abdullah, itu Parampara Praja, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga sumber-sumber lain dari pengamatan kita sendiri atau pengalaman dan pengamatan yang kita temui di lapangan, maupun dari info-info yang nyata ya di lapangan. Pertama ya, kita kan mengacu pada toleransi. Toleransi adalah menerima dan menghargai persamaan dan perbedaan dengan orang lain, baik itu dalam hal politik, dalam hal agama, pendapat, keyakinan, dan sebagainya. Sebelum kita melihat sebab-sebabnya, kita lihat dulu ini bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB. Yang ini yang terjadi aja yang pada tahun 2015 ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadinya itu adalah satu, melarang dan merusak rumah ibadah. Itu paling banyak terjadi. Kemudian yang kedua itu melarang dan mengganggu aktivitas keagamaan. Itu juga banyak terjadi. Melarang dan mengganggu aktivitas keagamaan itu bukan hanya dalam hal antar agama, tapi juga antar umat agama itu sendiri. Misalnya antar umat Kristen sendiri atau umat Islam sendiri. Misalnya seperti itu. Kemudian diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Jadi terjadi diskriminasi terhadap umat agama lain yang berbeda dengan dia, atau di agama itu sendiri, misalnya di agama Islam atau di agama Kristen masing-masing yang berbeda pendapat dalam hal keagamaan, dalam hal pemahaman agamanya, di agamanya dia yang sama, itu juga menyebabkan terjadinya diskriminasi. Dan itu terjadi diskriminasi terhadap orang yang berbeda itu. Kemudian intimidasi terhadap orang yang berbeda dengan dia. Kemudian pemaksaan keyakinan. Kemudian kekerasan fisik. Terus menutup lembaga keagamaan. Kemudian melarang ekspresi keagamaan. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang banyak terjadi di Indonesia. Ini saya rangkum sekarang tentang pemicu intoleransi atau penyebab intoleransi ya. Itu dari berbagai sumber yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Dan ini yang menurut pengamatan saya juga, ini yang menjadi pemicu utama sih dalam intoleransi yang terjadi khususnya di Indonesia itu. Pertama ini kalau menurut saya ya, walaupun ya untuk selanjutnya, poin-poin selanjutnya tidak berurutan berdasarkan tingkatan sebab gitu. Jadi ini yang pertama ini adalah perbedaan dalam memahami ajaran secara tekstual. Jadi maksudnya
Ada perbedaan dalam pemahaman agama. Dalam agama itu sendiri, dalam satu agama itu pemahamannya tentang agama itu sendiri berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, ini kan sebenarnya hal yang logis gitu, hal yang pasti yang memang ada gitu. Tapi orang yang tidak memahami itu akan menganggap bahwa pemahaman yang berbeda-beda tentang ajaran agama ya, itu adalah tidak boleh gitu. Padahal memang itu sudah keniscayaan gitu, bahwa itu orang akan berbeda-beda pandangannya tentang ajaran agama sesuai dengan informasi yang dia dapat, kemudian keluasan ilmunya, kemudian cara dia memahami, menangkap penjelasan informasi tentang ajaran agama. Itu kan sudah menimbulkan persepsi sendiri untuk masing-masing orang tentang ajaran agama. Dalam agama yang satu, Bu, misalnya ada yang satu, misalnya dalam satu agama, misalnya di agama Islam sendiri, atau di agama Kristen, atau di Buddha, atau di Hindu, atau di agama yang lain lagi. Nah, itu kan setiap pemeluknya masing-masing punya persepsi sendiri, setiap orang tuh. Untuk setiap orangnya ada pemahamannya sendiri-sendiri. Ada panduannya, misalnya kalau kita menyoroti tentang agama Islam ya, di Islam itu kan ada 2 mazhab besar di Islam yang memang sudah diakui oleh seluruh dunia. Ada 2 mazhab besar di Islam itu, yaitu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Syiah. Nah, di mazhab Ahlussunnah sendiri ada aliran-alirannya sendiri. Jadi ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, kemudian kalau di mazhab Syiah juga, itu mungkin juga ada aliran-alirannya sendiri. Misalnya sekarang kita soroti Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu sendiri juga ada aliran-alirannya, ada kelompok-kelompoknya sendiri. Misalnya yang mazhab Syafi'i misalnya. Mazhab Syafi'i juga di Ahlussunnah wal Jamaah itu punya kelompok-kelompok sendiri atau aliran-alirannya lagi mungkin. Yang seperti ada misalnya di NU, Muhammadiyah, dan sebagainya ya. Nah, itu kan suatu keniscayaan gitu, suatu hal yang memang ada gitu. Karena tergantung dengan informasi yang dia dapat, dan semua punya dalil gitu, semua punya dalil yang mereka sendiri meyakini. Jadi karena keadaannya seperti itu, seharusnya setiap orang itu memaklumi bahwa perbedaan itu ada suatu hal wajar, suatu hal yang wajar, ada suatu kewajaran yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena apa? Karena keyakinan orang dalam beragama itu adalah tanggung jawab personal dirinya dengan Tuhan. Yang dia harus perhatikan adalah bahwa dia tidak boleh menzolimi orang lain, tidak boleh bersikap tidak adil pada orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menzolimi orang lain. Nah, kalau di Indonesia itu diatur dengan dinaungi oleh dasar negara kita, Pancasila, yang mengatur semua pemeluk agama dalam berinteraksi di dalam suatu negara ini, sehingga tidak menzolimi satu sama lain. Harusnya semua orang meyakini itu, memahami itu, sehingga tidak ada konflik-konflik yang terjadi dalam keagamaan ini, dalam antar umat beragama maupun antar umat dalam satu agama itu sendiri. Sehingga ini yang menyebabkan sering terjadi konflik apa? Karena adanya perbedaan pengamalan itu yang disebabkan karena perbedaan pemahaman, sehingga menyebabkan perbedaan pengamalan dalam internal keagamaannya dia. Maka
orang yang tidak memahami itu akan menganggap kelompoknya sendiri yang paling benar, atau kelompoknya dia sendiri yang paling benar, dan yang lainnya sesat. Sehingga dia merasa berhak untuk menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, menghujat orang lain. Terus akhirnya jadi melarang aktivitas keagamaan orang lain, mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Terus bisa menyebabkan kekerasan fisik, intimidasi, melarang ekspresi keagamaan. Terus bisa menyebabkan pemaksaan keyakinan. Jadi ada nih, ini yang satu masalah yang kayak seperti Ahmadiyah ya, kasus Ahmadiyah ini yang banyak ya, Ahmadiyah, Ghafatar, kemudian Syiah, ini yang paling kita terkenal ini kan tiga itu. Kasusnya itu kasus intoleransi yang terjadi pada kelompok-kelompok tersebut ya. Jadi mereka itu disuruh bertobat. Jadi maksudnya mereka menganggap orang yang berbeda dengan dia itu dianggap sesat gitu kan. Padahal tadi kita kembali lagi bahwa urusan agama itu adalah urusan personal dirinya dengan Tuhan. Dan dia tidak boleh menzolimi orang lain. Itu prinsip yang harus dipegang. Dan di Indonesia diatur hukumnya untuk hubungan antar pemeluk agama dan antar pemeluk agama satu agama. Kedua, ini masih berhubungan, yaitu adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, ini yang banyak terjadi, apalagi di era media sosial yang sekarang sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari ya. Penyebaran berita bohong dan hoax itu banyak terjadi juga di media sosial. Nah, sehingga orang-orang yang tidak meneliti lebih jauh kebenaran berita, suatu berita, itu langsung percaya aja dengan berita yang ada di media sosial. Nah, ini juga tadi kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, seperti tadi ya, Ghafatar, Ahmadiyah atau Syiah yang kita udah sering dengar itu banyak diintimidasi itu banyak berita hoax juga ya tentang mereka, tentang kelompok-kelompok tersebut. Kan gini, kami ini dari agen toleransi juga banyak bergaul dengan berbagai macam orang dari berbagai macam kelompok ya, dari berbagai agama atau dari berbagai mazhab atau aliran, dari berbagai suku, ras, atau pandangan politik yang berbeda. Kami banyak bergaul dengan banyak orang seperti itu, dan kami juga misalnya bertanya kepada mereka, atau juga kami mencari sumber dari data dari sumber yang bisa dipercaya tentang benar nggak ya, kita cuma bisa menguji aja. Misalnya kalau berita ini tentang misalnya Ahmadiyah, dikabarkan Ahmadiyah itu katanya misalnya punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kan mereka Islam, punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Itu kan yang beredar di masyarakat, yang setahu saya tuh begitu. Tapi ini dari sumber lain, dari orang Ahmadiyahnya sendiri, dia bilang itu bukan nabi terakhir gitu. Yang dimaksud itu bukan nabi terakhir, ya kan? Jadinya berita yang tersebar sudah meracuni masyarakat gitu. Jadi sehingga menganggap Ahmadiyah udah menyesatkan Ahmadiyah, mengkafirkan bukan Islam, seperti itu, macam-macam seperti itu. Sama juga dengan Syiah, juga kasus Syiah nih. Dan saya teman-teman kami yang dari Syiah, dari Ahmadiyah, misalnya seperti itu ya. Banyak berita bohong atau mereka yang tersebar tentang mazhabnya mereka atau alirannya mereka.
coba ya masyarakat nih, kita ini sebagai manusia, sebagai masyarakat meneliti segala sesuatu berita itu dengan benar gitu, dengan baik, teliti kebenarannya, cek. Kan ada cara ngecek berita itu gimana, dari sumber yang valid, yang bisa ditanggungjawabkan. Salah satunya kan dari itu. Dan lagi pula, kalaupun misalnya orang yang kelompok-kelompok yang dituduhkan itu misalnya ada perbedaan-perbedaan dan ada yang tidak setuju dengan mereka, ya itu ya sudah, biarkan saja gitu kan. Itu urusan mereka dengan Tuhan gitu. Mereka mau beramal, melakukan amalnya seperti apa, ya itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang jelas tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak melanggar aturan negara. Apa yang dilakukan oleh setiap manusia Indonesia. Ya, nah itu tadi penjelasan sedikit dari kami ya. Terus yang ketiganya tentang perbedaan adat istiadat. Nah, perbedaan adat istiadat yang ada ya, seperti di Indonesia ini kan banyak sukunya kan, banyak daerah, banyak suku. Ini seharusnya menjadi kebanggaan buat Indonesia, buat kita bangsa Indonesia, dengan adanya kemajemukan dan keragaman. Jangan jadinya malah perbedaan adat istiadat ini menjadi timbul fanatisme kesukuan, bisa menyebabkan nanti timbul konflik, jadi perang antar suku. Nah itu kan seharusnya tidak seperti itu. Harusnya kita tuh malah bangga punya berbagai macam budaya dan ada istiadat bangsa Indonesia. Yang keempat, tindakan atau pola didik keluarga atau pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Orang tua atau keluarga itu adalah bagian yang paling mendasar dalam masyarakat, dalam pendidikan manusia. Orang tua dan keluarga itu. Nah, harusnya dari keluarga atau orang tua itu mengajarkan toleransi, sikap toleransi, dan mengajarkan pemahaman toleransi dan sikap toleransi kepada anak-anak mereka. Nah ini makanya orang tua juga harus belajar gitu ya tentang apa sih toleransi itu, ya kan, sikap menghargai persamaan dan perbedaan dengan orang lain. Terus juga yang diwujudkan dalam apa, misalnya dalam menghormati orang lain yang berbeda, yang sama atau berbeda keyakinan dengan dia, dalam misalnya juga menghormati tetangga, terus menumbuhkan sikap gotong royong, terus membantu orang lain, membantu sesama. Jadi orang tua dan keluarga harus mengajarkan itu, memperkenalkan itu dan mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Terus yang kelima ini dunia pendidikan. Penyebabnya ini adalah dunia pendidikan. Ini mulai dari usia dini sampai dengan perguruan tinggi, diamati di dalamnya itu terdapat pelaksanaan, ada pemahaman intoleransi yang mungkin disengaja atau tidak disengaja terjadi gitu dalam pelaksanaan dunia pendidikan. Jangan sampai juga di dunia pendidikan ini menjadi arena untuk memperkuat sektarian. Makanya pemerintah dan masyarakat juga ya harus mengamati dan ikut mengawal dunia pendidikan agar tidak terjadi penyebaran atau pemahaman intoleransi di sana.
baik itu dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau antar murid, atau orang tua, dan lain-lain. Terus yang keenam, tidak terbiasa berpikir reflektif, bahwa kemajemukan atau keragaman itu adalah menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Jadi harusnya mereka berpikir bahwa kemajemukan dan keberagaman itu adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia, sehingga kita jadi bangga, bukan jadi menyebabkan memicu iri hati, dengki, atau jadi perpecahan gitu. Kemudian yang ketujuh, tidak menghargai sesuatu yang berbeda dengan diri atau keyakinannya. Ya, itu tadi masih menyambung dengan yang nomor 6 ya. Kemudian nomor 8 itu perkembangan medsos, media sosial. Nah, perkembangan media sosial ini juga menyebabkan terjadinya intoleransi. Jadi misalnya ya, banyak adanya ya paham-paham intoleran yang banyak disebarluaskan melalui media sosial. Makanya masyarakat harus berhati-hati, dan yaitu memang harus dibekali dengan pemahaman toleransi yang benar. Seperti apa ini toleransi yang benar? Kalau kami di agen toleransi, kami ini mencoba memahami pemahaman toleransi berdasarkan logika akal sehat. Karena akal sehat itu adalah alat yang dibekali oleh Tuhan sejak kita lahir untuk bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian yang ke-9 itu faktor globalisasi juga menyebabkan intoleransi. Kenapa? Karena globalisasi ini mengikis nilai-nilai ketimuran. Kita sebagai bangsa Indonesia kan masyarakat timur yang salah satu sifatnya ini ramah, toleran, ya kan? Kita itu kan seperti itu yang dikenal masyarakat timur itu. Globalisasi ini nggak bisa mengikis nilai-nilai ketimuran ya kalau kita tidak memahami dan dibekali dengan pemahaman yang kuat dan benar tentang toleransi lah misalnya. Jadi bisa mengikis toleransi. Zaman dulu ya misalnya gotong royong masih sering kita lihat gitu, walaupun di kota juga. Kemudian kerja bakti, lingkungan itu, terus orang antar tetangga itu bersosialisasi. Kalau sekarang kan apalagi di perkotaan ini individualis ya, masing-masing. Kadang-kadang satu rumah yang ini tidak kenal dengan tetangga sebelahnya. Nah, itu juga saya alami itu di tempat tinggal saya. Zaman dulu itu antar umat beragama itu juga itu saling berbagi makanan loh. Kalau misalnya lagi lebaran, orang Islam ini masak ketupat kan ya, sama gitu, masak ketupat kayak juga sama seperti orang tua saya tuh. Dan orang tua saya juga membagi ketupat itu dan masakannya itu ke tetangga-tetangga di dekat rumah yang non muslim. Nah, dan juga tuh tetangga-tetangga juga ya yang non muslim, ketika saat Natalan mereka tuh juga suka berbagi juga makanan kepada kita gitu yang muslim. Jadi tuh menghargainya, perbedaan agama tuh kelihatan gitu. Kemudian yang ke-10, masih adanya kegamangan dari aparat di lapangan. Misalnya Kapolri itu sudah memberi perintah, tapi ada perbedaan persepsi di lapangan. Jadi ini mungkin aparatnya harus lebih tegas lagi gitu di lapangan. Jadi kalau yang salah ya harus ditindak, dan siapapun dia harus dilindungi. Kalau dia tidak melanggar aturan negara, siapapun itu harus dilindungi. Kemudian yang ke-11, ketidakadilan hukum.
Nah, ketidakadilan hukum ini khususnya di Indonesia ya, itu jangan sampai ada ketidakadilan hukum di Indonesia yang bisa menyebabkan intoleransi terjadi. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah dalam menindak pelaku intoleransi kepada minoritas atau pada kelompok yang diduga menyebarkan pemahaman radikal, sehingga orang tidak mengulang lagi tindakan intoleransinya karena dia merasa aman, tidak dihukum, tidak ditindak. Jangan sampai seperti itu. Yang ke nomor 12 juga ada ini, ketimpangan ekonomi ya. Ketimpangan ekonomi itu bisa menyebabkan intoleransi. Kenapa? Karena menyebabkan cara pandang seseorang menjadi pendek dan sempit, sehingga dia atau masyarakat ini bisa tergoda oleh ide-ide radikal yang menjanjikan kemakmuran. Kemudian yang nomor 13, bahwa setiap orang harus berkata tidak dengan tegas untuk intoleransi. Harus say no dengan tegas untuk intoleransi. Jadi jangan membiarkan intoleransi itu, jangan dibiarkan gitu. Jangan, ya sudahlah, biarin aja. Mungkin karena nggak kena dengan saya, ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Apalagi kalau berpikiran seperti itu ya, pragmatis. Nggak, udah kan bukan ke saya ini, ke orang lain. Itu jangan begitu. Jadi setiap orang ini harus berkata dengan tegas, punya pendirian tegas, say no untuk intoleransi. Kemudian yang ke-14, ini adalah kesimpulannya, bahwa kasus intoleransi tidak bisa hanya dibebankan di satu instansi saja, misalnya oleh pemerintah, untuk dibebankan pada pemerintah saja, tidak bisa. Tapi harus diberi perhatian selain oleh pemerintah, juga harus juga pihak-pihak lain juga memberi perhatian untuk kasus intoleransi ini, seperti oleh pihak swasta, organisasi, atau masyarakat, atau individu masyarakat. Itu punya peran penting untuk menyorot masalah intoleransi ini, sehingga intoleransi tidak dibiarkan, harus disorot supaya tidak terjadi. Yaitu tadi beberapa penyebab atau pemicu intoleransi khususnya yang terjadi di Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pejuang toleransi seperti yang dilakukan oleh agen toleransi, yaitu menyebarkan pesan toleransi kepada masyarakat dan mengajak atau membuat orang bisa memahami toleransi yang benar dan mengajak orang menjadi toleran, sehingga tercipta kerukunan, kedamaian dalam masyarakat, saling menghargai bersama dengan perbedaan, sehingga bisa tercipta kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.